Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Rukun Islam seperti yang kita ketahui bersama, yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sudah berkata la ilaha illallah, maka hendaknya yaitu adalah tiada Tuhan selain Allah dan kemusyrikan itu akan hilang. Ya. Dan itu merupakan visi pertama yang Allah sampaikan melalui Rasulnya, itu kalimat tauhid. Setelah kita menjadi muslim dengan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah sholat. Ini sebagai bentuk representasi kita sebagai muslim adalah melaksanakan sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim salam. Dan itu merupakan tiang agama. Orang yang muslim tapi tidak mengerjakan sholat, maka muslimnya tidak sempurna. Biasanya kehidupan sehari-harinya orang yang sholat itu beda. Karena sholat itu adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian orang yang sholat itu biasanya akhlak terhadap sesamanya baik, karena dia sudah tercipta dalam dirinya bahwa sholat itu memang itu mencegah dari perbuatan keji, asalkan sholatnya itu khasy'un. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat. Zakat itu adalah berarti pembersihan jiwa, pembersihan diri. Zakat itu adalah zakat mal, adalah zakat harta. Tujuannya, manfaatnya zakat itu adalah memberantas kefakiran dan kemiskinan. Makanya kita orang, termasuk orang Islam yang mampu, kewajiban kita adalah mengeluarkan sebagian harta kita diberikan kepada orang yang berhak. Salah satunya orang fakir dan orang miskin. Jadi terjalin ukhuwah yang kuat. Orang-orang muslim yang punya kelebihan harta semakin dekat dengan orang muslim yang fakir dan miskin. Dan dalam Islam itu memang kefakiran itu paling tidak disukai, harus diberantas. Caranya adalah dengan mengeluarkan zakat. Kemudian rukun Islam yang ketiga, yang keempat itu adalah puasa. Di mana puasa itu dilaksanakan 1 tahun 1 kali, yaitu 1 bulan pada saat bulan puasa. Ya, puasa. Tuntunan Rasulullah saat bulan puasa itu adalah kita tidak diperbolehkan berkata-kata yang jelek. Kita tidak diperbolehkan berbuat dosa pada bulan itu. Karena saat itu semua amal kebaikan dilipat gandakan, begitupun dengan kejelekan akan dilipat gandakan. Maka agar puasa kita tidak tinggal haus dan lapar, maka jauhi dari perbuatan keji, itu tidak berbuat jelek, tidak berbuat dosa, tidak berkata-kata, tidak ngomongin orang lain. Jadi sholat itu sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak menjelekkan orang lain, maka persaudaraan kita akan semakin baik. Akhlak yang terjalin di antara orang Islam ataupun dengan non-muslim sekaligus akan semakin baik. Kita akan semakin hati-hati dengan kita mengerjakan sholat, dengan kita mengerjakan puasa itu. Oh ini tidak baik dibicarakan, diam aja. Oh ini tidak baik untuk kita omongin, diam aja. Kita perbanyak ibadah aja, kita mengaji aja, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah naik haji. Dan ini sebagai bentuk kesempurnaan Islam dan iman kita. Orang yang punya kemampuan dan punya kelebihan harta, orangnya juga sehat, karena melaksanakan haji itu bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu tidak diwajibkan. Mampu dalam segi harta, mampu dalam fisiknya juga mampu, sehat masih fisiknya. Kemudian perjalanannya juga dianggap aman. Dalam perjalanan menuju Mekah itu dianggap aman. Dan terus bagaimana orang yang tidak mampu? Berarti tidak sempurna imannya? Tidak. Allah itu memberikan solusi ketika orang tidak bisa menyempurnakan imannya karena tidak bisa melaksanakan haji, maka solusinya sebagai orang Islam itu adalah mengerjakan sholat Jumat setiap minggu sekali ke masjid.
Itu sama dengan orang melaksanakan haji. Karena orang-orang miskin, orang-orang fakir, bagaimana untuk menyempurnakan imannya, bagaimana untuk menyempurnakan Islamnya, sedangkan dirinya tidak punya kekuatan. Maka salah satunya adalah dengan cara mengerjakan sholat Jumat di masjid setiap minggu sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Waktunya sudah cukup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.